Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi terakhir ya dalam rangkaian acara Fifth Indonesia Fintech Summit and Expo 2023 di hari pertama. Selanjutnya kita akan memasuki Visionary Talk dengan topik Digitalizing Indonesian Regions, Paving the Future of Inclusive Finance Through Digital Financial Innovation. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Diki Wijaya selaku Wakil Sekretaris Jenderal 1 Aftek. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Bapak Diki Wijaya saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal 1 Aftek. Beliau adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di berbagai bidang seperti pengembangan bisnis, manajemen, analisis, dan manajemen proyek. Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam analisis bisnis, strategi, dan intelijen dengan keahlian di bidang CRM, konsultasi, dan telekomunikasi. Langsung saja kita sambut Bapak Diki Wijaya, the stage is yours. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang tadi disebutkan, kita memang memasuki sesi terakhir nih, jadi terima kasih untuk para hadirin yang masih stay. Mungkin untuk berikutnya saya ingin mengundang beberapa panelis yang akan ikut serta dalam sesi terakhir ini, Visionary Talk, yang akan membahas Digitalizing Indonesian Regions, Paving the Future of Inclusive Finance through Digital Financial Innovation. Mungkin pertama saya ingin mengundang Bapak Teddy Alamsyah, Ketua dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia ataupun Perbarindo. Silakan Pak. Berikutnya, izinkan saya untuk mengundang Bapak William Francis Indra, Ketua Bidang Keuangan Berkelanjutan dan Industri Keuangan Digital, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. And last but not least, I'd like to invite Mr. Jekyll Ma, co-founder of Tongdun Technology. So, selamat datang, welcome, gentlemen. Unfortunately, good thing that we all wear the same dress code. We look like boy band, I think. The financial boy band. Mungkin seperti kita tahu ya, I'll be holding the session in two language, bahasa Indonesia dan also English. Untuk topik hari ini memang kita ingin membahas bagaimana caranya kita bisa membentuk masa depan inklusi keuangan ya Pak, dengan menggunakan tentunya inovasi keuangan digital. Nah, kita tahu bahwa kalau berdasarkan data OJK sendiri, nah, tahun lalu financial inclusion kita itu udah 85%. Namun memang financial literacy masih sedikit di bawah 50% lah, 49,98 ya. Sementara kalau kita lihat hasil survei dari Indef sendiri, digital literacy itu masih 62% di Indonesia. Memang dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain itu kita sedikit ketinggalan. Namun saya rasa mungkin bisa dikejar lah. Nah memang jadi ada unik ya, di mana financial inclusion-nya sendiri sudah tinggi, namun ternyata digital literacy maupun financial literacy-nya masih ketinggalan nih, ngos-ngosan di belakang kayaknya. Nah mungkin saya ingin tanya dulu nih ke Pak Teddy, kalau tadi pemanasannya statistiknya nih Pak, tapi kan kalau Pak Teddy sendiri mungkin ada satu yang ingin saya luruskan nih Pak. Tadi saya sebutnya kan Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Sengaja nih Pak maksudnya. Mungkin bisa diluruskan terlebih dahulu nama barunya dan sebenarnya apa sih ide di belakang perubahan nama tersebut Pak?
Terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih nih Pak, diberikan kesempatan oleh Pak Diki Aptek untuk memperkenalkan industri yang dulunya namanya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Jadi sesuai mandat dari konstitusi Pakto 88 itu lahir Bank Perkreditan Rakyat yang diatur juga saat itu berkelanjutan dengan Undang-Undang Nomor 7 92 dan Undang-Undang Nomor 10 98. Dan pas tanggal 12 Januari 2023 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 P2SK, pengembangan penguatan sektor keuangan. Jadi nomenklaturnya ini sudah bukan bank perkreditan rakyat lagi, tetapi adalah bank perekonomian rakyat. Itu yang pertama. Dan terstate, kalau kita bicara inovasi teknologi, ruang inovasi teknologi selama sekian puluh tahun itu tidak ada di undang-undang. Sekarang bahwa dengan Undang-Undang Nomor 4 P2SK, BPR memiliki ruang lingkup kegiatan sudah hampir sama seperti bank umum, dan terstate adalah bisa memanfaatkan teknologi. Jadi ini menjadi challenging, kesempatan industri BPR untuk berkontribusi melakukan finansial ataupun inovasi teknologi. Nah, kalau inovasinya sendiri, saya yakin gini kan Pak, BPR sendiri ya, itu kan pasti ada yang kecil, ada yang besar, pasti tantangannya ini berbeda-beda, dan saya rasa justru motor dari peningkatan statistik financial inclusion itu adalah rekan-rekan yang bernaung di bawah dukungan Bapak nih. Karena kan pasti BPR ini banyak yang di daerah, yang dimana mungkin kalau banyak perusahaan mulainya selalu di kota Jakarta misalnya. Agak jarang yang langsung ke daerah gitu. Nah kalau Bapak kan pasti ini. Nah ini inovasinya seperti apa ya? Jadi memang secara umum karena kita ini tersebar sekarang total anggota kita 1.584 BPR seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan lahirnya karena saat itu deregulasi, jadi sebenarnya dijas ulang juga aturan ini. Mudah, murah pendirian BPR itu saat itu cukup 50 juta. Nah, sekarang industri ini sudah aset total mungkin tidak sebesar teman-teman bank umum dan yang lain, bahwa kita sekarang asetnya sudah 210 triliun dengan total nasabah 18 juta, rata-rata deposan adalah 100 juta, rata-rata pinjaman 35 juta, dan rata-rata tabungan adalah 2 juta. Jadi memang kalau bicara literasinya memang masih totally majority dilakukan secara konvensional. Salah satu tantangannya adalah pasti ketika bicara inovasi teknologi Pak, adalah pasti permodalan. Yang kedua adalah infrastruktur. Oke. Yang ketiga di roadmap pengembangan industri BPR, BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena kami ini juga diamanatkan bank di Indonesia hanya 2 Bapak Ibu. Satu bank umum, yang kedua BPR. Sebelumnya kami diatur oleh Bank Indonesia, and then after 2013 kita diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Roadmapnya saat itu adalah pilar ketiga, bahwa industri ini harus berkontribusi pada ekonomi lokal as a community bank. Nah ini jadi memang menjadi challenging nih Pak, kalau kita bicara tadi bisik-bisik Pak, kalau kita digitalisasi bicaranya borderless nih, sedangkan di sisi lain bahwa kami hanya boleh beroperasi yang dulunya Pak, kami beroperasi pertama hanya boleh 1 kecamatan, kemudian berubah menjadi 1 kabupaten, kemudian berubah menjadi 1 provinsi, dan sekarang ada ruang, ada 1 BPR yang bisa beroperasi, hasil konsolidasi, impact dari Undang-Undang Nomor 4 P2SK, relaksasinya adalah bisa beroperasi di 15 provinsi. Kira-kira gambarannya, jadi moga-moga bisa lebih melakukan financial literasi ke semua lebih masif. Itu Pak. Oke, makasih Pak. Jadi ada sekitar 1.800-an member, 1.584. Sementara Sabang sampai Merauke itu sekitar 5.200, jadi 1 setiap 3,5 kilo lah Pak ya.
Nah, mungkin berikutnya untuk Pak William nih Pak. Pak William, tadi kan kalau BPR ini berubah dari bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian, sehingga kesannya scope of work-nya kalau kita bilang sudah berkembang nih. Nah, kalau Bapak sendiri kan ini di sini mewakili Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Pak. Dan kita sadar financial inclusion itu kan dua sisi ya. Satu bisa saja dari sisi funding, deposit, atau satu lagi dari sisi kredit. Nah, kalau Bapak kan fokusnya di kredit nih. Nah, kalau kita melihat selain penambahan financial inclusion yang memang bertumbuh dengan pesat selama beberapa tahun terakhir ini, dan juga ke depannya Pak, dari API sendiri, APPI sendiri, apa nih Pak yang Bapak lihat? Peluangnya seperti apa, ataupun tantangannya gitu. Baik, kenceng banget, terlalu semangat. Terima kasih. Saya William, mewakili Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Tapi saya tadi dengar Pak Teddy, saya agak minder. Jumlah perusahaan pembiayaan Indonesia yang terdaftar di APPI sekarang baru 207 Pak. Jadi dibanding dengan BPR tadi yang 1.500, sangat kecil sekali jumlah perusahaan pembiayaan Indonesia. Nah, di asosiasi memang kami berfokus hanya untuk memberikan kredit. Dan terbanyak anggota kami ini memberikan kredit banyaknya di kendaraan bermotor. Itu paling banyak gitu ya. Dan OJK sudah sangat membantu sekali, kami diberikan kebebasan sebenarnya untuk melebarkan bisnisnya gitu ya. Dan kalau pertanyaan tadi mengenai inklusi keuangan digital, apa sih peluangnya buat asosiasi atau perusahaan pembiayaan Indonesia? Kami melihat sebenarnya di layanan-layanan inklusi keuangan digital itu banyak sekali di OJK yang berikan. Ada agregator, ada credit scoring, ada EKYC, ada financing agent. Itu yang berhubungan dengan pemberian kredit dan juga tidak menutup kemungkinan kita masuk ke BNPL, buy now pay later gitu ya. Dan sekarang sudah banyak anggota kami di APPI itu untuk ikutan BNPL gitu ya. Tercatat beberapa gitu ya, ada Aku Laku Finance, misalnya ada Kredivo, itu bagian dari finance yang ikutan dalam buy now pay later gitu ya. Dan berusaha untuk menangkap peluang yang ditawarkan. Dan kami juga akhirnya berusaha untuk merubah this business yang tadinya konvensional, traditional business become a digital business. Contoh, pada saat dulu mungkin credit scoring itu sebelum fintech masuk, itu semuanya melakukan secara tradisional. Semua customer disurvei Pak, datang kemudian dilihat rumahnya, dilihat kantornya. Jika memang sesuai dengan ekspektasinya ya akan di-approve. Tapi kalau enggak sesuai akan di-reject. But now, since ada OJK punya layanan Slick, kemudian juga teman-teman digital lainnya menyediakan data. Contoh, dengan sekali scan KTP, semua orang bisa lihat datanya terintegrasi. What we are calling is credit scoring algorithm sekarang. Jadi asosiasi ini mendorong sekali perusahaan pembiayaan untuk ikutan nyebur ke sana supaya apa? Akhirnya bisnis ini lebih cepat dan customer lebih puas. Karena bagaimanapun bisnis kredit itu yang ditunggu-tunggu cuma dua, paling murah dan paling cepat. Kalau nggak bisa paling murah ya paling cepat. Kalau nggak bisa paling cepat ya paling murah. Tapi sekarang rasanya yang paling cepat itu harus dibikin sebesar mungkin, sejago-jagonya gitu ya. Di sebelah saya ini ada penyedia yang luar biasa untuk teknologi, untuk multi finance di Tongdun Technology. Itu yang menjadi membuat kita percaya bahwa di asosiasi dengan adanya fintech, dengan adanya financial technology ini, akhirnya kami juga ikutan berubah menangkap peluang supaya bisnisnya tumbuh. Sekarang ini mungkin kalau data OJK, kami secara penyaluran kredit sudah tumbuh 16% lah, secara total sudah 453 triliun. So this is a big numbers for us. Untuk tumbuh, OJK minta mendorong kita ke 500 triliun by the end of this year gitu ya, mudah-mudahan tercapai. Tapi tadi kita bisa lebih cepat kalau menggunakan berubah menjadi digitalisasi, kira-kira seperti itu Pak. Thank you Pak, jadi mungkin kita bisa menghimbau semua pengunjung Indonesian Fintech Summit Expo ini untuk membantu APPI
mencapai targetnya yang diberikan OJK masih 47 triliun ya Pak ya? Mintanya 500 triliun Pak. Ya, masih kurang 47. Iya masih kurang 47 triliun. Nah, jadi kita semua harus buru-buru Ayo kredit mobil, kredit yang banyak lewat perusahaan pembiayaan. kredit motor gitu ya. Kredit motor, kredit mobil, kredit pesawat boleh Pak. Boleh, selama nggak usah bayar nggak apa-apa Pak. Oke, sebenarnya ini bagus nih, tadi Pak Will udah sempat mention juga, sebelahnya ada Tong Dun, membuat pekerjaan jadi moderator jadi mudah gitu. So Jekyll, Mr. I'd like to call you Jack Ma. But, so I think Tong Dun Technology has been providing a lot of the technology that's being used by either other fintech companies, by banks, by community banks, by multi-finance, and so on. I think one of the biggest challenge with Indonesian is because of just the sheer size of our country, right? The geographical and also the unevenness of the infrastructure itself. How do you help all these companies that are trying to go through all these different geographical area with different budgets, so of course, and help them even up the playing field from the technology point of view? Yeah, that's a very good question. But anyway, feel free to call me Jack Ma. I don't mind. I think in the past 4.5 years, we actually went around helping a lot of people. Initially, when I first come and start business in Indonesia, I think business is all around Jakarta, which is so wrong. And after that, like we started to help a lot of people in the financial inclusion and digital inclusion world with our technology. We find out that a lot of the help that's required is beyond technology as well. So we actually have multiple collaboration with different level of, I would say, organizations, try to break through it. I can give some example on this, but in general, the challenges in, for example, the digital infrastructure that's required are very different on one hand, and on the other hand is the coverage, like different company, different type of finances have different coverage in the rural area, for example. And also the awareness of local, even the BPRs, like the awareness of what they should or shouldn't do in the digital world, I think still need a lot of education as well. So I think with our technology, we actually think we can go and help coordinating with, for example, in the last 2-3 weeks, I have discussion with people on village finance. Okay, when we look at the disbursements of village finance in the past, dispersing the money to the head of the village with a lot of problem in the past, how can we use data to solve that problem rather than having all this bribery around the villages which let the country lose a lot of money? So we can use data, use technology to help in dispersing this money. That's one of the examples, for example. And then that's when we need to work at a government level, okay, on what would be a new way of dispersing this funding. But also, when you think about it, government can only help that much. That 6% loan can only, or lower, can only help certain amount of people. But to really help the rural people on their economy, you need different layers of finances. Maybe the government can help do some initial pushes so that they get to the next layer. And people that are willing to do the next layer might not be the bank right away. There might be a layer that's required, a little bit higher in terms of their expected interest rate, but still affordable for people who's building up their business with no collaterals. And then the next layer and so on and so forth. So you have a layer approach on what we need to do. So how do we help them through technology to graduate through these different layers? When they enter these different layers, when they are with the village finance, there's more data. When they're with the multi-finance or the P2P, there's additional layers. And gradually, go through the whole system. Also, we talk about Bank Mandiri and BRI having to really disperse certain amount of money and so on. And we always think there will be better way with better data, which right now is very difficult to collect, but we are in the process of doing that to help this whole process rather than trying to fulfill a KPI that's given to me.
For example, I actually want to make sure it go to the people with the need. I think like we, with technology, like it's very hopeful that we can solve all these problems. So I think on the government level, national level, there's a lot of things. And very luckily also with OJK, I think we, in the last 1-2 years, have been running around to different provinces, doing a lot of education on awareness and so on. So that right now there's more and more BPRs like coming on. And the problem about that you asked about, okay, how do we make it easy for them? So right now, we together with some national service providers such as Arthur Jasa, like we together provide infrastructure that's very easy for them to subscribe, cheap to get on, so that they can get on to some technology platform that can help protecting and getting into the digital world. So I think all these different layer of like help from the association, from regulator, OJK, from the government level, and from innovator like us work in tandem really to solve some of these problems, which I'm glad and I'm hopeful that we can like get better, definitely. So I guess in short, kalau whatever the player needs, the company needs in terms of technology, Tongdun has it. Jadi kalau dulu apapun makannya, minumnya teh botol, kalau ini apapun bisnisnya Tongdun punya. Oke. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Teddy nih. Pak Teddy tadi dari Jekyll kan bilang bahwa dia punya teknologi yang bisa membantu terutama untuk serving rural areas, Pak ya. Nah, tadi kan kita sempat bilang diskusi bahwa kekuatan dari sebuah BPR itu adalah lokalismenya kalau kita bilang. Hyperlokal lah misalnya. Walaupun sekarang memang sudah boleh ke beberapa provinsi gitu Pak ya. Nah, apakah Bapak melihat dengan kecepatan berkembangnya teknologi-teknologi baru ya, walaupun tetap ada tantangan dari infrastruktur di Indonesianya sendiri, bahwa akan ada pemain-pemain baru, newcomer yang masuk ke dalam daerahnya mungkin member Bapak. Gitu. Yang tadinya memang daerah ini mungkin terpencil, jadi hanya dialah yang bisa membantu. Sekarang ada pemain lain yang masuk karena dengan didukung dengan teknologi. Apakah itu menjadi sebuah tantangan yang berat atau memang sebenarnya dari BPR pun bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk yang tadi kita bilang Pak, borderless. Tapi bagaimana Bapak melihatnya? Jadi pertama Pak, seperti sampaikan Pak Diki bahwa pendekatan di BPR ini memang cenderung adalah personalized ya, kedekatan personalized. Ketika kita bicara digitalisasi yang saya pahami dan saya ikuti sejak era 2015 lah, disruption di bidang teknologi dan financial technology itu pun hadir adalah kalau tidak salah 2016-2017. Karena kita juga terlibat dalam beberapa panelis kegiatan yang dilakukan Perbarindo, mengundang teman-teman anggota member Aptek juga saat itu. Tapi mungkin saat itu belum membentuk Aptek kali ya Pak ya. Jadi memang itu menjadi bagian dari kompetitor. Kalau tadi saya sampaikan rata-rata industri kredit ini kan sebenarnya darah dari BPR ini kan sebenarnya kredit. 40 tahun namanya kredit perkreditan, that's it. Orang lending di BPR itu adalah untuk kredit. Bukan untuk nabung, bukan untuk juga melakukan transactional base. Nah, ketika kredit ini kita bicara rata-rata 35 juta nih. Ya, dan ini saya pikir sudah banyak kredit di dunia digital yang sudah masuk nyasar juga ke market industri BPR. Selain kita bicara adalah kebijakan pemerintah di non-digitalisasi ya, program pemerintah seperti KUR. Ya, tetapi memang secara competitiveness, kalau kita bicara interest, memang kita masih di bawah nih dibanding teman-teman mungkin yang peer-to-peer lending. Solusinya memang ini adalah kolaborasi di mana kalau kami ini kan diuntungkan bahwa kami lembaga sebagai bank yang bisa menghimpun dana. Secara LDR industri ini, kalau saya mengikuti industri udah cukup puluhan tahun, dulu industri BPR ini LDR-nya adalah di atas 100. Sekarang rata-rata industri kita ini hanya di angka 70-an 5, 76. Sebenarnya ada over liquid nih yang bisa disinergikan oleh
teman-teman khususnya adalah member dari Aptek. Karena kalau kami diskusi langsung dengan Mr. Jack Ma, ini agak sulit juga nyambungnya. CBS-nya, metodologinya, saya pikir harus ada middleware nih. Adalah melalui teman-teman Aptek, member dari peer-to-peer. Tetapi memang pertanyaannya, tantangannya, ini harapan nih Pak Diki. Teman-teman kadang-kadang kan kalau dari Aptek datang sudah dengan produk jadi nih. Padahal kami ini ada kearifan lokal. Kira-kira itu yang belum ketemu nih. Jadi secara regulatori, walaupun kami tidak mensyaratkan jaminan, beberapa anggota kami sudah juga bekerja sama B2B dengan teman-teman anggota Aptek. Tapi memang belum bisa masif. Karena rata-rata kalau kita bicara masif itu memang harus butuh intervensi dari asosiasi. Kalau kita bicara penggunaan digital teknologi yang dilakukan oleh industri saat ini, kami punya satu aplikasi jaringan bersama. Yang kami bisa melakukan efisiensi terhadap ISO 27001, khususnya adalah perlindungan data pribadi, termasuk yang diatur nanti oleh Undang-Undang nomor 27 ya Pak, yang kita tunggu nih keputusan SE pemerintahnya kan gitu. Ini cukup menarik, dan ketika kami bisa menyelesaikan satu pekerjaan ini, member anggota bersama bahwa satu jaringan bersama yang bisa dimanfaatkan akses ke Dukcapil ini melalui satu pintu kami jaringan bersama ini bertambah jumlahnya. Harapannya Pak nanti, memang kalau kita bicara kolaborasi Pak, memang kita harus piloting bareng nih. Ya, saya sebenarnya punya mimpi. Bahasa sederhana saya ya Pak, ini mohon izin, mohon maaf, tapi belum terrealisasi. Adalah bagaimana BPA dari Sabang sampai Merauke itu adalah menjadi bagian dari peer-to-peer lending. Saya pikir begitu. Tapi tetap harus mengedepankan kearifan lokal. Kearifan lokal, kan kalau kita bicara kebijakan di Jakarta, one fit for all to Indonesia, people-nya different. Manusia karakternya berbeda. Masyarakat di Jawa, konsumerismenya mungkin berbeda Pak di Jawa Tengah. Dengan mungkin masyarakat di provinsi lain. Kadang-kadang kan kebijakan mungkin ya Pak, one fit for all nih kira-kira. Ini harapannya karena kami yakini untuk menaikkan literasi, kemudian edukasi dan juga akuisisi nasabah nih Pak ujungnya ya adalah pasti dibutuhkan teknologi. Dan kami Perbarindo dalam hal ini membuka pintu sebesar-besarnya. LDR kami masih kecil nih Pak, silakan untuk dikolaborasikan dengan member dari teman-teman Aptek. Saya pikir itu Pak Diki. Terima kasih Pak Teri. Ini jadi kalau tadi ada 47 triliun yang masih disalurkan, kalau ini juga masih ada 24% dari DPK yang cap-nya nih yang bisa disalurkan gitu Pak. Luar biasa, berita bagus untuk seluruh pemain fintech kayaknya. Tinggal ngobrol Pak. Nah Pak William, sorry Pak. Jadi tadi kan Bapak mention bahwa sebenarnya sudah banyak nih member-member Aptek dengan klaster-klaster bisnis model yang baru Pak ya. eKYC, ada agregator, credit scoring dan lain-lain. Kalau saya yakin beberapa juga sudah mulai kerjasama lah dengan lembaga pembiayaan. Tapi apakah benefitnya itu karena kembali lagi, saya selalu bilang, apakah memang ini sudah bisa mengubah bisnis proses yang selama ini sudah kan bisnis prosesnya asosiasi perusahaan pembiayaan itu udah puluhan tahun Pak ya. Kalau ibaratnya batu di pinggiran laut itu udah dikikis, sudah terbentuk dengan indah gitu. Cara kerjanya, memang yang tadi Bapak bilang, kalau dahulu harus disurvei dan lain-lain. Tapi apakah dengan teknologi-teknologi baru ini akan memang bisa membantu baik dari pengembangan bisnis, namun sambil memperhatikan dari segi risk manajemennya Pak. Itu bagaimana balancingnya? Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang digitalisasi di perusahaan pembiayaan, banyak challenge-nya Pak untuk berubah gitu ya. Ada beberapa case yang kami dapatkan dari beberapa anggota gitu ya terkait dengan digitalisasi atau risiko-risikonya. Contoh yang paling sederhana Pak, mungkin kan kalau di Indonesia ini lagi hype, lagi naik tentang tanda tangan digital. Nah ini PR buat multi finance Pak, PR buat perusahaan pembiayaan karena
nasabah kami ini across Indonesia, tadi seperti dikatakan Pak Teddy, itu tidak mudah untuk mendidik mereka membuat tanda tangan digital. Padahal kalau kita bicara, tanda tangan digital itu membuat semua proses lebih cepat. Dan kalau bisa nggak perlu tanda tangan lagi dan nggak perlu ballpen, pulpen untuk tanda tangan lah. Tinggal klik-klik dari handphone bisa. But the challenge is nasabahnya ini atau calon nasabah kami ini belum mengerti bagaimana menggunakan tanda tangan digital. Kemudian contoh yang paling berikutnya adalah tidak hanya nasabah, kesiapan SDM internal perusahaan pembiayaan pun perlu di-upgrade. Contoh Pak, kita dulu survei pakai kertas bawa gitu ya, di peta, di gambar-gambar, oh rumahnya sebelah masuk gang, ada rumah sakit, di peta-peta. And then now we are using technology, we are using technology, adapted same like Gojek, Grab, they using GPS, Google Maps. Itu juga menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa, mentraining untuk teman-teman melakukan survei secara digital. Belum lagi menagih secara digital, mengubah pembayaran yang tadinya pakai uang tunai menjadi uang non tunai. So bicara tentang risknya, that's one of our challenges. Ya. Jadi untuk saat ini menggalakkan digitalisasi di internal kepada teman-teman di perusahaan pembiayaan untuk berubah gitu ya, untuk mengubah, dan banyak teman-teman kita sebut sebagai pihak ketiga yang membantu sebenarnya mulai dari sistem sampai dengan training manpowernya. Tapi beyond that, kami melihat ini sebuah peluang sebenarnya. Peluang untuk perusahaan pembiayaan bisa lebih besar secara pembiayaan. Tentunya ada peluang diversifikasi pembiayaan yang selama ini berkutat terus tentang mobil, motor, dan kendaraan bermotor lainnya. Kita mendapat kesempatan untuk membiayai di luar itu. Mungkin pembiayaan tanpa agunan misalnya, yang selama ini mungkin multi-finance takut untuk masuk. Ya, karena belum terbiasa, ada risiko di sana. Dan tadi saya sampaikan sebelumnya, beberapa anggota kami sudah mulai masuk. Di depan tadi saya lihat ada Amarta, bagian dari Aftek, itu juga beberapa multi-finance juga bekerja sama dengan Amarta contohnya gitu ya, untuk melakukan pembiayaan peer-to-peer. Jadi sebagai lender secara korporasi, ya, yang tadinya mungkin individual sekarang jadi korporasi. Itu menjadi peluang buat multi-finance untuk masuk. Dan ada lagi akses keuangannya lebih luas sebenarnya. Dulu kami kalau jualan mobil, motor, pamerannya offline Pak. Pamerannya harus ke AIS BSD, harus ke Gaikindo. Nah pameran itu hanya bisa setahun satu kali, mahal, ngumpulin orang. And now we have a digitalization. Jadi sekarang perusahaan pembiayaan beramai-ramai membuat namanya Expo Digital. Ya, Expo Digital. Kalau Bapak lihat di flyer-flyer sekarang sudah banyak perusahaan pembiayaan membuat pameran mobil secara digital yang dilakukan bisa berbulan-bulan. Yang tadinya cuma 1-2 hari atau 1 minggu, we are now can using the technology to do the expo in 1 month or 3 months. Nah, itu membuat reach-nya kami yang tadinya mungkin pameran hanya di Jakarta, sekarang bisa sampai mungkin tidak hanya ke Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia yang lagi di luar negeri bekerja sekarang, mereka bisa lihat mobilnya, produknya, dan bisa apply secara digital. Jadi selain challenges, saya melihatnya ada juga opportunity terhadap digitalisasi ini. Demikian Pak. Jadi kalau pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, kalau digital expo-nya pantang tutup sebelum tercapai target. 47 triliun to go. Kita apalin itu Pak. Okay, Jackal. So you see, I think one of the interesting questions in my mind was with Pak Teddy and the community bank, right? They have the strength in the personal services through the branch itself.
on one aspect, I don't think we don't know whether they really need the technology because they own the relationship. Meanwhile, national companies or people companies who are not present in their area, they would need the technology to reach the potential customers. How, in a way, when you were explaining, it's like you're creating new competitors for these businesses or members, right? Now, how would you sell your solution in order to help community banks who probably they'll say, I don't know whether, like, for digital signature just now. I don't think do BPR use digital signature now, Pak? No, okay. Because the users do not understand, right? So how can you help the community bank itself to grow their business, even though they might say, no, we own the relationship, we might not need the technology? I think it's, yeah. Actually, this is a very good question. I think all along, we focus on the risk part, okay? The credit risk, the fraud risk, and compliance risk. And then as you do more things online and digital, like it doesn't matter whether you are BPR or you are a regional bank that want to go rural, or you are BPD that's expanding and so on, it doesn't matter. Like you need to solve this risk problem that's associated with it. And the reason why all the BPRs become very important customer of mine is because I think they have less IT infrastructure. And together with cloud, like a provider, together with national providers and so on, we can try to put these things on very easily for the BPRs to protect themselves when they're exploring more boundaries through digital banking. For example, it doesn't mean that people outside of the area coming into this region, targeting them, competing with the BPRs, we will call that digital banking. Even with the current BPRs, as they use more information to understand their customer better, provide better product that more suits to their customer, they need to use a lot of data, and then they need to protect themselves while using this data. They probably will be targeting and try to help these customers to understand these products more through different type of channel. Of course, face-to-face on one hand, but there will be other type of interactions as well. How do you protect them and lower the risk? So from my perspective, I think it doesn't matter what size of the bank you are, you need to do that. And more so than ever, I think the rural bank that's a lot smaller in size, and then from an investment into technology perspective, might not be that affluent. I think need people like us to help them to kickstart the process, to start getting into the digital world of like how do you assist your customer, serve your customer, have better customer experience overall and so on. So that would be my view in terms of like rather than creating new enemies for the banks in BPRs, I think like it's going to be like a level playing field for a lot of people if these technologies are being used correctly. So that would be my view. Okay. So I think with the correct use of any technology, everyone can work together. Okay. Pak, mungkin I know we're about to run out of time. Mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Teddy ini. Karena kita tahu, terkadang pasti kita selalu bilang untuk kita bisa mencapai financial inclusion, kita butuh inovasi keuangan digital. Tadi Pak William juga sempat sentuh ya. Dan yang dididik itu nggak cuman customer, tapi internal pun juga harus dididik. Nah, kita sadar dengan BPR ini kan memang tersebar di mana-mana Pak. Kembali lagi, main poinnya kan infrastrukturnya mungkin nggak sama levelnya. Kita ngomong infrastruktur secara internet dan lain-lain Pak ya. Tapi apakah memang semua inovasi keuangan digital itu memang ada gunanya, atau sebenarnya buat Bapak, yang cara lamanya udah cukup loh. Ibaratnya kalau kita bilang kita mau, misalnya tadi di sebelah hotelnya apa, Wyndham ya, dari Wyndham mau ke Kokas, jalan kaki bisa, naik mobil bisa,
naik Gojek ataupun Grab, biar semuanya disebut ya, Gojek dan Grab bisa. Tapi naik self driving car juga bisa. Apakah memang hanya untuk yang jalan hanya lurus ini kita butuh semuanya, atau memang ya jalan kaki juga bisa, Pak? Nah, ya, metafornya mungkin seperti itu. Itu bagaimana menjawab tantangan seperti itu, Pak? Pertama, kalau kita bicara sustainability bisnis, kita bicara market nih yang bisa membantu kita sustain atau tidak. Market industri BPR ini populasinya mungkin sekarang didominasi adalah generasi baby boomer, pra baby boomer, dan sedikit generasi X. Gen Z, milenial itu tidak terlalu banyak, dan ini akan menggantikan nih. Karena kalau kita bicara pilpres gitu kan, ini agak menceng dikit nih. Semua mencari adalah Gen Z dan milenial. Next market, saya pastikan industri juga akan berubah, termasuk industri BPR. Kebutuhan transaksi melalui BPR apakah akan tetap dibutuhkan? Ya, tetapi memang cara berbisnisnya yang harus menggunakan inovasi pendekatan digital. Itu pasti, dan itu keniscayaan. Kira-kira ya saya hanya mengajak pada seluruh industri untuk melakukan itu, untuk merespon itu. Karena kita tidak bisa berharap lagi kepada market yang existing sekarang. Next market is different behavior, different preferensi. Saya pikir begitu. Mungkin ya saya sudah mengatakan teller itu besok mungkin sudah tidak ada lagi. Karena misal begitu transaksi kredit, ya itu barcode, ketemu barcode nasabah, sudah selesai itu. Tetapi memang ekosistem saat ini Indonesia, Pak, saya sampaikan masih tetap membutuhkan ya kearifan lokal, transaksi secara konvensional. Tapi perubahan pasti harus dilakukan. Kira-kira gitu, Pak. Oke, jadi ibaratnya kalau penduduk kita itu piramid, yang milenial kan di bawah paling besar nih. Nanti akan menggantikan Sangat. customer Bapak yang Sangat. sehingga mau nggak mau you also have to berevolusi lah, Pak ya. Harus melakukan metamorfosis, Pak. Kira-kira Metamorfosis. begitu. Itu ibaratnya ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, indah. Oke, Pak, terima kasih Pak Teddy. Mungkin demikian para hadirin untuk acara Fintech Visionary Talk kita hari ini. Mungkin kalau sedikit saya rangkumkan, mungkin kalau memang butuh kredit bisa segera hubungi BPR Anda terdekat karena masih LDR-nya masih besar ya gapnya. Lalu jangan lupa kalau mau kredit mobil dan kredit motor segera lakukan dalam waktu sekitar kurang lebih 6 minggu ke depan agar membantu asosiasi perusahaan pembiayaan untuk mencapai targetnya. Dan yang terakhir tentunya apapun kebutuhannya, teknologinya silakan ngomong dengan Tongdun Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki Wijaya yang telah memoderatori jalannya sesi Visionary Talk. Hari ini sekaligus menjadi talk show terakhir ya di hari pertama kita. Gimana semangat ya? Tepuk tangannya sekali lagi boleh dong. Wah, bentar lagi kita mau say goodbye dulu nih, tapi semoga ketemu lagi besok ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Teddy Alamsyah, Bapak William Francis Indra, dan Bapak Jekyll Ma atas partisipasinya dan juga insight-insight yang sangat berguna untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu dan para hadirin, sesuai yang tadi sudah saya sebutkan, kita sudah sampai di penghujung acara hari pertama penyelenggaraan 5th Indonesia Fintech Summit and Expo 2023. Terima kasih telah berpartisipasi dalam plenary session pada hari ini. Jangan lupa setelah ini akan ada penampilan yang sangat ciamik ya dari Inka Brand di mini stage yang ada di area luar Casablanca Hall. Nah selanjutnya jangan lupa untuk hadir kembali besok hari di tempat yang sama di sini. Kita akan memulai registrasi di hari kedua besok pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan topik dan pembicara yang tidak kalah menarik dengan hari pertama kali ini. Dan besok juga tetap ada hadiah-hadiah menarik dan juga ada entertainment dari Disco Pantera. Dengan demikian saya Git Hapsari pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.